kabarnya? Luar biasa. Kamu Nik, kalau ditanya apa kabarnya, jawabannya hebat, dahsyat, luar biasa. Sekali lagi kakak tanya, apa kabarnya? Hebat, dahsyat, luar biasa. Puji Tuhan. Ada sukacita tidak pada minggu hari ini? Amin. Pasti ada dong Kak. Iya. Karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Yuk kita lihat sama-sama. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Oke adik-adik, biar lebih semangat, semuanya kakak undang bangkit berdiri yuk. Kita mau angkat pujian. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ada deh semua, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Ikutin apa kata kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau sudah membangunkan kami membangunkan kami pagi ini. Dan sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita mengangkat satu pujian kembali dengan penuh sukacita. Yesus itulah Satu-satunya. Musik. adalah teman Kak Windy dan teman Kak Monik. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Kalian semua sudah menyiapkan uang dan amplop kalian belum? Kalau belum disiapin ya, aku tunggu nih. Oke,
Sambil kalian menyiapkan persembahan kalian, Bani akan mengajarkan bagaimana cara persembahan. Jadi yang pertama, kalian harus menyiapkan amplop kalian yang bertuliskan tanggal hari ini, yaitu 29 Mei 2022. Setelah itu, kita persembahan diiringi lagu Bawa Persembahanmu. Kalian semua nyanyi sama-sama bareng Bani ya. 1, 2, 3. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ayo adik-adik semua, di sini siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Helen? Aku Kak, aku. Kak Windy juga mau nih. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dengan judul apa nih Kak Windy? Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik, baik sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kalian mengundang adik-adik untuk berdoa. Ayo adik-adik, kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dan kerajaan sorga, Bapa kami tadi sudah memuji dan memuliakan namamu. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami mengerti dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, cerita kita minggu ini adik-adik bisa lihat di Alkitab, di Keluaran pasal 19 sampai 20. Lalu adik-adik bisa lanjut lagi di Keluaran pasal 32. Baik adik-adik, kita langsung masuk aja ke dalam cerita. Setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka akhirnya tiba di padang gunung Sinai adik-adik. Sesampai di sana, Musa dan Harun naik ke gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan adik-adik. Kemudian Tuhan memberikan 10 perintah Allah yang ditulis di 2 loh batu. Apa sih isi dari 10 perintah tersebut? Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan hanya mau kita menyembah Tuhan saja adik-adik, tidak dengan Tuhan lain. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Allah tidak ingin kita menyembah patung-patungan adik-adik, karena itu berhala. Tuhan tidak suka itu. Lalu yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Gimana sih menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Jadi adik-adik, kita itu tidak boleh memakai mulut kita untuk menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat. Kita harus memakai mulut kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi adik-adik, Tuhan itu sudah kasih kita 7 hari dalam seminggu. Dan Tuhan cuma pengen kita untuk tidak lupa tetap beribadah 1 hari saja, yaitu di hari Minggu. Lalu untuk perintah ke-5 sampai ke-10 merupakan hubungan antara manusia dan manusia.
Yang kelima yaitu hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lalu yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, berarti gak boleh bohong. Lalu yang terakhir yaitu yang ke-10, jangan mengingini sesamamu. Artinya tidak boleh iri adik-adik. Setelah Musa mendapatkan 2 loh batu tadi, ia pun turun dari puncak Gunung Sinai. Setelah Musa memberitahu bangsa Israel, ia pun kembali lagi ke puncak Gunung Sinai untuk berbicara kepada Allah. Ternyata Musa tinggal selama 40 hari di puncak Gunung Sinai. Nah itu, bangsa Israel berpikir bahwa Musa ini tidak akan kembali adik-adik, dan mereka pun berkata kepada Harun, Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Ya, buatkan kami Allah yang lain. Lepaskan anting-anting emas yang ada pada istri dan anak-anakmu, dan bawalah semuanya kepadaku. Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Hore! Itu Allah kita. Dan besok adalah hari raya bagi Tuhan. Ayo kita rayakan hari raya kita. Hore! adik-adik, ternyata Allah tahu dan ia sangat tidak suka dengan perlakuan bangsa Israel dan Harun. Maka dari itu ia berkata kepada Musa, Pergilah, turunlah, sebab bangsa yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Mereka membuat patung anak lembu emas dan sujud menyembah kepadanya. Setelah mendengar itu, maka turunlah Musa dari puncak Gunung Sinai. Saat dia melihat bangsa Israel sedang berpesta, Musa sangat marah melihat bangsa Israel. Akhirnya pun Musa meminta penjelasan kepada Harun. Tapi Harun memberikan alasan bahwa bangsa Israel yang memaksanya untuk membuat Allah yang dapat mereka sembah. Karena ketidaktaatan bangsa Israel, Musa pun mengambil patung tersebut dan ia membakarnya hingga menjadi lebur. Sebagaimana orang Israel, kita juga punya hati yang berdosa. Mau sekeras apapun kita berusaha, kita ini tetap berdosa adik-adik. Tetapi Allah mempunyai berita baik buat kita adik-adik, yaitu mengirimkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat untuk umatnya. Jadi adik-adik, dari cerita kita minggu ini, Allah itu mau kita taat kepada perintah-perintahnya. Ayo adik-adik, masih ingat nggak apa aja tadi 10 perintah Allah yang sudah ada di cerita video tadi? Ayo, ada yang ingat? Adik-adik harus selalu ingat ya apa aja 10 perintah yang Tuhan kasih tadi. Baik adik-adik, itu dia cerita kita minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Adik-adik, gimana cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Helen? Seru kan? Seru, Kak. Oh iya Kak Windy, sekarang kita mau ngapain lagi Kak? Nah, sekarang adik-adik semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Sikapnya yang tegak. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam
kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Wah, adik-adik gak kerasa ya, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan judul Jesus, You're My Number One. Musik. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kembali lagi kami ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Berterima kasih dan mengucap syukur karena Engkau telah menyertai ibadah sekolah minggu kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya kini. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom.